Dalam video ini kita akan membahas bagian kedua dari bab 3, yaitu tentang annuities. Perbedaan mencolok antara perpetuity dengan annuity adalah kalau perpetuity itu pembayarannya itu berlangsung terus setiap periode sampai infinite amount of time, tapi kalau annuity itu pembayarannya itu cuma sampai finite amount of time. Jadi cuma 10 kali atau 35 kali atau cuma 100 kali gitu. Jadi cuma terbatas. Nah, aplikasi dari annuity yaitu tentang dana pensiun ya, karena dana pensiun nggak mungkin sampai tak hingga kali. Biasanya si perusahaan dana pensiun itu mengasumsikan cuma sampai umur 100 gitu. Jadi nggak mungkin tak hingga kali. Nah, kemudian aplikasi berikutnya pada insurance, karena pembayaran insurance juga kita nggak mau membayar preminya itu selamanya gitu ya. Cuma sampai umur tertentu. Nah, di sini saya ada satu ilustrasi. Ilustrasinya itu masih pakai ilustrasi yang sama. Jadi ceritanya kita punya $1 juta ketika di umur 65. Nah, berapa banyak uang yang harus kita spending, kita belanjakan sampai umur ke 100, dan itu maksimum spending per tahunnya itu berapa gitu. Supaya pas umur 100 tuh uang itu pas nol, pas habis gitu. Nah, asumsikan I-nya itu adalah 5%. Jadi bunga efektif per tahunnya 5%. Nah, di sini saya masih pakai tabel perpetuity yang di file Excel yang kemarin. Nah, seandainya setiap tahunnya itu saya belanja sebesar $100.000. Nah, ini nggak, jadi sebelumnya ini kan umur 66 ya berarti ya. 66 dan seterusnya berarti ini umur 80. Nah, jadi ketika umur 80 uang saya udah habis nih, udah minus bahkan gitu. Jadi 100.000 itu adalah bukan jawabannya gitu. 100.000 itu terlalu besar supaya sampai umur ke 100 uang kita masih ada, pas nol itu nggak bisa nih. Jadi harusnya maksimum spendingnya itu lebih kecil dari 100.000 ya. Saya bisa cari maksimum spending per tahunnya itu dengan menggunakan ini data if analysis, dan ternyata saya dapatkan bahwa maksimum spending per tahun supaya di umur ke 100 itu uang saya itu pas habis ya, yaitu sebesar ini $61.071,71 gitu. Nah, jadi kalau saya spendingnya itu setiap tahunnya itu 61.000-an ini, pas umur ke 100 uang saya itu habis gitu. Nah, jadi kalau saya tulis dalam bentuk garis ya, di sini umur 65, ini saya punya $1 juta. Nah, kemudian umur 66 saya spending 61.071. 67 saya spending 61.071 dan seterusnya sampai ke umur ke 100. Nah, kita bisa katakan bahwa $1 juta itu adalah present value dari semua pembayaran yang akan terjadi sampai umur ke 100. Jadi selain kita bilang bahwa $1 juta itu adalah deposit yang harus kita masukkan agar kita bisa spending sampai umur ke 100, $1 juta itu bisa kita sebut juga sebagai present value dari semua pembayaran sampai umur ke 100. Nah, sekarang pertanyaan itu dibalik nih. Nah, seandainya kita ingin spending sebanyak 61.071,71 setiap tahun selama 35 tahun. Nah, berapakah uang yang harus kita depositkan sekarang gitu? Ya. Jadi asumsikan bunga per tahunnya itu 5%. Ya, dengan kata lain ini jawabannya itu adalah tadi $1 juta ya. Ya. Ini adalah jawabannya gitu. Nah, sekarang kita ambil contoh yang lain. Nah, di contoh ini nih, selama 20 tahun ke depan, kita pengen spendingnya itu 75.000 ya. Jadi, di tahun pertama kita spending 75.000, di tahun kedua kita spending 75.000, dan seterusnya sampai 20 tahun ke depan. Nah, sekarang ini kita harus masukin berapa nih? Ya, supaya ketika pas di tahun ke-20 uang kita tuh pas habis gitu. Nah, ini sama kayak tadi caranya, kebalikannya. Kita bisa jawab ini dengan menggunakan file Excel. Ya, ini lagi-lagi sama, ini diasumsikan bunganya itu 5% per tahun. Ya. Nah, di slide selanjutnya itu ntar ada file Excel yang akan menjawab ini. Nah, di file Excel ini saya hitung. Nah, bunganya itu diasumsikan 5%. Nah, 75.000 adalah spending yang kita lakukan setiap tahun ya, sampai 20 tahun ya. Seterusnya sampai 20 tahun, dan di akhir tahun ke-20 uang kita pas nol ya. Pas nol. Nah, saya kerjakan ini dengan menggunakan itu data if analysis. Jadi
saya set ini tuh supaya 0. Nah, berapakah starting balance-nya gitu. Dan ternyata starting balance-nya itu adalah 934.665 dolar ya. Jadi supaya ini lebih sedikit. Jadi kalau tadi kan 1 M ya, kalau ini cukup 900 ribuan ya. Supaya kita bisa spending sebanyak 75.000 tapi cuma sampai 2 tahun doang. Nah, ini juga kita bisa katakan seperti yang tadi bahwa 934.665 ini adalah present value dari semua pembayaran yang sebesar gitu ya 75.000 yang dilakukan di akhir periode selama 20 tahun. Ya, jadi selain sebagai deposit, kita juga bisa memandang 934.665 itu sebagai sebuah present value dari semua pembayaran. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pemodelan annuity. Ya. Jadi notasi mula-mulanya itu adalah ini pertama P. P itu adalah pembayaran yang dilakukan setiap akhir periode. Gitu ya. Jadi seperti tadi nih. Jadi P itu adalah spending yang jadi uang yang kita ambil per bulannya itu dari rekening kita. Gitu. Nah, J itu adalah bunga efektif per periode. Gitu. Jadi kalau bunga efektif per tahun ya J sama dengan I, tapi kalau per bulan berarti J itu sama dengan I12 per 12. Gitu ya. Nah, K itu adalah starting balance-nya kita. Gitu. Nah, sekarang kita akan memodelkan ini semua. Gitu. Nah, lagi-lagi dari setiap P itu kita bisa anggap ini sebagai sebuah rekening sendiri. Gitu ya. Nah, intinya itu dari K ini tuh terbagi-bagi gitu. Jadi K1 tuh adalah investasi yang selama 1 tahun gitu. Selama 1 periode. Dan ini menjadi P yang ini nih. Gitu. Nah, kemudian ada K2, 1 plus J menjadi P. Nah, P yang ini tuh P yang datang dari sini. Ya. Dibungakan selama 2 periode. Dan seterusnya sampai KN 1 plus J dipangkatkan ke N, ini jadi P. Nah, P ini datangnya dari sini nih. Nah, jadi sebagian dari K ini itu diambil di tahun pertama, sebagian dari K ini diambil di tahun kedua, dan seterusnya gitu. Nah, akibatnya K1 tambah K2 ditambah seterusnya sampai KN, ini adalah K. Ya. Terus kita cari tahu K1 itu apa dalam P, yaitu adalah P 1 plus J pangkat min 1. Nah, ini P 1 plus J pangkat min 2, dan seterusnya ya. P 1 plus J pangkat min N sama dengan K. Ya. Dan ini P-nya bisa dikeluarkan, dan ini adalah rumus deret geometri ya. Ya, bisa dicari tahu, yaitu yang pertama-tama ini saya keluarkan dulu nih, biar awalannya itu jadi 1. Sampai 1 plus J pangkat min N min 1 ya. Ini sama dengan K. Nah, ini P 1 plus J pangkat min 1. Ini sama dengan deret geometri yang biasa ya. Nah, sekarang saya tulis duluan ya. Ini pangkat min N dibagi 1 min 1 plus J pangkat min 1. Rasionya. Nah, ini sama dengan K. Nah, oleh karena itu, ini bisa saya sederhanakan nih. Saya taruh di atas. Jadi, 1 plus J pangkat min 1 itu kan sama dengan 1 per 1 plus J ya. Ini 1 min 1 plus J pangkat min N dibagi, ini adalah 1 min 1 per 1 plus J ya. Nah, ini sama dengan K ya. Nah, ini bisa dicoret, dan hasilnya itu adalah J lagi nih gitu. Jadi ini adalah, jadi K adalah P 1 min 1 plus J pangkat min 1 per J. Ya, jadi ini rumusnya lumayan simpel ya, pemodelan. Nah, K itu adalah disebut present value dari semua pembayaran, P itu adalah pembayarannya.